Di sebuah apartemen semi basement kecil di kota Seoul, keluarga Kim melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Ayah bernama Ki-taek, ibu Chung-suk, anak perempuan Ki-jung, dan anak laki-laki Ki-woo. Mereka bekerja melipat kotak pizza dengan upah yang sangat rendah dan berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal itu membuat mereka bertindak sejauh menggunakan ponsel mereka di samping jendela kamar mandi agar bisa mencuri wifi, atau membiarkan jendela mereka terbuka agar asap racun dari petugas pembasmi serangga masuk ke dalam rumah mereka dan menyingkirkan serangga di rumah mereka. Meskipun mereka akhirnya ikut menghirupnya juga. Suatu malam, mereka dikunjungi oleh Min Hyuk, teman Kiwo yang membawakan mereka sebuah batu sarjana dari koleksi kakeknya yang dimaksudkan sebagai jimat kekayaan. Dia juga membawakan Kiwo sebuah peluang kerja karena Min Hyuk akan berpergian ke luar negeri. Min Hyuk ingin Kiwo mengambil alih pekerjaannya, yaitu mengajar putri dari keluarga yang sangat kaya raya. Kiwo memiliki pengetahuan bahasa Inggris yang baik setelah masa dinas militernya. Dan Kijung membantu Kiwo memalsukan dokumennya untuk berpura-pura bahwa dia adalah seorang mahasiswa. Mereka berani melakukan itu sebab Min Hyuk mengatakan jika majikannya tidak akan memeriksa dokumen tersebut dengan teliti. Sang ibu dari keluarga kaya itu sangat berpikiran sederhana, jadi memiliki rekomendasi dari Min Hyuk seharusnya sudah cukup. Mengenakan pakaian terbaiknya dan dengan dokumen palsu di tangan, Kiwo pergi ke rumah keluarga Park yang berada di bagian kota yang mewah. Setelah diizinkan masuk oleh asisten rumah tangga bernama Moon Gwang, dia diwawancarai oleh Choi Yun-gu atau yang dikenal sebagai Nyonya Park. Seperti yang sudah diprediksi, Nyonya Park nyaris tidak melihat dokumen tersebut dan mempercayai kata-kata Min Hyuk. Tetapi, dia ingin duduk mengawasi pelajaran pertama untuk memastikan Kiwoo adalah pria yang baik dan tepat. Kiwoo mengajar sang putri Dahye yang awalnya sangat pemalu dan terkejut saat Kiwoo tiba-tiba memegang pergelangan tangannya. Namun, karena itu hanya isyarat untuk menenangkannya, Dahye pun dengan cepat luluh pada Kiwoo. Nyonya Park senang dengan apa yang dilihatnya, jadi dia memutuskan untuk mempekerjakan Kiwoo dan membayarnya dengan baik. Setelah kelas pertama, Kiwoo juga bertemu dengan putranya yang bernama Dasong, yang bergabung dengan pramuka dan terobsesi bermain suku Indian. Kiwoo dulunya adalah seorang pramuka, jadi dia menunjukkan pengetahuannya kepada Nyonya Park. Ketika Nyonya Park menunjukkan gambar putranya, Kiwoo mendapatkan sebuah ide. Dia mulai berbicara tentang seni Dasong seolah-olah itu adalah sebuah mahakarya sejati. Dan ketika Nyonya Park menyebutkan bahwa dia butuh guru seni baru, Kiwoo merekomendasikan teman sekelas sepupunya yang bernama Jessica, seorang terapi seni yang sangat berkualifikasi. Tapi ternyata Kiwoo sedang membicarakan saudara perempuannya yang juga datang keesokan harinya untuk wawancara, sambil berpura-pura menjadi guru bernama Jessica. Selagi Nyonya Park berbicara dengannya, Kiwoo mengajar Dahye yang cemburu karena Kiwoo berteman dengan guru seni tersebut. Kiwoo pun meyakinkan Dahye bahwa dia tidak tertarik pada Jessica, lalu mereka berdua pun berciuman. Kembali ke Kijung, dia meyakinkan Nyonya Park untuk membiarkannya memberikan pelajaran pertama kepada Dasong sendirian. Setelah selesai mengajar Dasong, dia membuat Nyonya Park terkesan dengan menunjukkan betapa berperilaku baiknya Dasong sekarang. Dia juga menunjukkan tanda-tanda trauma pada lukisan Dasong, menyebutkan sebuah insiden yang dialami anak itu saat kelas 1 SD. Yakin putranya membutuhkan terapi seni, Nyonya Park pun mempekerjakan Kijung dengan bayaran yang sangat besar. Sore harinya, Kijung juga bertemu dengan sang ayah, Park Dong-ik, yang menawarkan sopirnya Yun untuk mengantarnya pulang. Yun bersikeras untuk mengantarnya sampai ke rumah. Tetapi karena ingin menyembunyikan bahwa dia tinggal di daerah miskin, Kijung memintanya untuk menurunkannya di stasiun kereta karena dia akan bertemu seseorang. Selama perjalanan itu, Kijung mendapatkan ide dan melepaskan celana dalamnya untuk disembunyikan di dalam mobil. Keluarga Kim pun mulai makan lebih baik berkat gaji baru anak-anak mereka, sambil mereka merencanakan langkah selanjutnya. Sementara di sisi lain, Tuan Park menemukan celana dalam di mobilnya dan berpikir bahwa Yun telah membawa kekasih ke dalam mobilnya. Ketika Kijung pergi setelah pelajarannya dengan Dasong selesai, Nyonya Park mengambil kesempatan untuk menanyakan pendapatnya tentang sang supir. Jadi, Kijung menceritakan bagaimana Yun mencoba membawanya pulang alih-alih ke stasiun. Nyonya Park memutuskan mereka akan memecat Yun dengan alasan tertentu agar tidak menimbulkan skandal. Dan Kijung menyela dengan mengatakan bahwa karyawan yang sudah matang lebih bisa dipercaya sebelum merekomendasikan mantan supir pamannya. Tentu saja, pria itu adalah Ki-taek,
yang dulunya bekerja sebagai sopir saat ia masih muda. Dia melakukan uji berkendara dengan Tuan Park yang terkesan dengan sopan santunnya yang baik dan pengetahuannya yang luas tentang kota itu sehingga tidak butuh GPS untuk mencapai lokasi. Gaya mengemudi Kitek juga begitu halus sehingga Tuan Park bahkan tidak menumpahkan minumannya saat mobil berbelok. Sehingga Tuan Park pun langsung memperkerjakan Kitek. Bagian terakhir dari rencana adalah hal yang paling sulit. Mun Guang adalah seorang wanita yang keras kepala dan licik, yang telah bekerja di rumah itu sejak rumah tersebut dimiliki oleh keluarga sebelumnya. Kiwu belajar dari Dahye bahwa buah persik dilarang di rumah itu karena Mun Guang memiliki alergi. Jadi, dia dan Kijung mulai melemparkan bulu halus buah persik ke arah Mun Guang saat dia tidak memperhatikan. Mun Guang akhirnya pergi ke dokter untuk pemeriksaan karena dia tidak percaya itu adalah alergi. Dan Kitek ada di sana sebagai bagian dari rencana. Kitek mengambil foto selfie dengan membuat Mun Guang muncul di latar belakang, lalu menunjukkannya kepada Nyonya Park sambil mengatakan padanya bahwa dia tidak sengaja mendengar Mun Guang mengatakan dia menderita tuberkulosis. Ketika Mun Guang mulai batuk karena alergi, Kitek menaruh saus tomat pada tisu di tempat sampah agar terlihat seperti dia telah batuk berdarah. Malu karena memiliki karyawan yang sakit di rumah, Nyonya Park membuat Kitek berjanji tidak akan memberitahu suaminya tentang hal itu. Lalu Nyonya Park memecat Mun Guang dengan suatu alasan. Kitek pun memberitahu Tuan Park bahwa Mun Guang telah berhenti. Tuan Park pun mulai khawatir tidak ada orang untuk memasak dan bersih-bersih di rumah. Jadi Kitek memberinya kartu nama dari sebuah agensi bergengsi yang seolah-olah pernah memperkerjakannya. Agensi ini konon menyediakan asisten rumah tangga dengan karyawan yang terpercaya. Namun sebenarnya itu adalah tipu muslihat lain dari keluarga Kim. Nomor telepon di kartu itu adalah nomor kedua yang didapat Kijung untuk urusan ini. Dan ketika Nyonya Park menelpon, Kijung berpura-pura menjadi sekretaris yang meminta banyak dokumen resmi. Akhirnya, Jung-suk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga baru dan seluruh keluarga Kim sudah masuk di rumah Tuan Park. Dasong menyadari mereka semua memiliki bau yang sama. Tetapi mereka sadar itu bukanlah bau sabun, melainkan bau dari apartemen tua mereka yang murah. Suatu hari, keluarga Park pergi berkemah dan meninggalkan Jung-suk untuk menjaga rumah. Jadi, segera setelah mereka pergi, seluruh keluarga Kim datang untuk menginap sementara waktu. Mereka menggunakan semua ruangan, memakan semua makanan, meminum anggur mahal, dan Kiwu bahkan mencuri buku harian Dahye untuk membacanya karena dia ingin melamarnya ketika Dahye masuk universitas. Keluarga Kim menghabiskan makan malam mereka dengan berfantasi tentang bagaimana rasanya menikah dengan keluarga kaya. Tapi tidak lama kemudian, seseorang menekan bel pintu dan ternyata itu adalah Mun Guang yang mengklaim dia melupakan sesuatu di ruang bawah tanah saat dia dipecat dan pergi dengan terburu-buru. Sementara keluarganya bersembunyi, Jung-suk membiarkannya masuk. Tetapi Mun Guang berada di bawah sana terlalu lama, sehingga Jung-suk pergi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun menemukan Mun Guang mencoba memindahkan lemari. Jadi dia membantunya memperlihatkan sebuah pintu di belakangnya yang membawa mereka ke bunker bawah tanah yang dibuat oleh arsitek dan pemilik rumah sebelumnya. Ternyata suami Mun Guang yang bernama Gunse telah tinggal di sana selama bertahun-tahun untuk bersembunyi dari rentenir. Mun Guang membantunya pindah ke sana ketika pemilik sebelumnya pergi dan rumah itu sedang menunggu untuk dijual. Sehingga keluarga Park pun tidak pernah tahu tentang bunker tersebut. Mun Guang selalu pergi ke bawah sana dan menyelundupkan makanan untuknya saat keluarga Park tidak melihat. Yang menjelaskan mengapa Tuan Park mengira Mun Guang makan terlalu banyak. Dia datang hari ini karena dia tahu keluarga Park akan pergi. Jadi dia ingin berbicara dengan Jung-suk sendirian untuk meminta izin agar suaminya tetap tinggal di sana. Bahkan bersedia membayar Jung-suk untuk membawakannya makanan. Tapi Jung-suk menolak hal itu dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Tetapi pada saat itu, keluarga Jung-suk terpeleset dari tangga saat mencoba memata-matai mereka. Mun Guang pun tidak membuang waktu dan langsung merekam mereka dengan ponselnya. Sekarang, Mun Guang dan suaminya memegang kendali situasi, mengancam akan memberitahu keluarga Park tentang tipu muslihat mereka jika keluarga Kim tidak melakukan apa yang mereka katakan. Mereka semua pun naik ke atas dan keluarga Kim dipaksa berjongkok di sudut ruangan, sementara Mun Guang dan Gunse menikmati rumah itu. Mun Guang pun menyebut mereka babi dan mengotori ruang tamu, karena saat dia dan suaminya menggunakan rumah itu, mereka selalu menghormati sentuhan artistik sang arsitek. Saat Mun Guang sedang berbicara, keluarga Kim pun mengambil kesempatan untuk menerjang sofa dan bergulat dengan pasangan itu untuk merebut ponsel. Kitek menangkap Gunse dan Kijung menjatuhkan banyak buah persik pada Mun Guang untuk membuatnya pingsan. Sementara Kiwoo mengambil ponsel untuk menghapus rekaman tersebut.
Tapi tiba-tiba, semua orang membeku saat mereka mendengar telepon rumah berdering. Jungsuk mengangkatnya dan terkejut mendengar Nyonya Park memintanya untuk menyiapkan makan malam karena mereka akan kembali lebih awal sebab badai membuat perjalanan berkemah mustahil dilanjutkan. Segera setelah dia menutup telepon, seluruh keluarga segera beraksi. Jungsuk mulai memasak, Kitek membawa Gensek ke ruang bawah tanah dan mengikatnya. Kijung menyembunyikan sampah di bawah perabotan dan membawa Moonguang yang pingsan ke bawah tanah. Sementara Kiwoo naik ke atas untuk mengembalikan buku harian Dahye. Tidak lama kemudian, keluarga Park pun kembali. Sehingga Kiwoo yang panik bersembunyi di bawah tempat tidur Dahye dan Kijung merayap di bawah meja. Moonguang bangun dan mencoba melarikan diri, tetapi Jungsuk mendorongnya kembali ke ruang bawah tanah, membuatnya jatuh dan kepalanya terbentur. Kitek pun menyeret tubuh Moonguang yang pingsan ke tempat suaminya berada. Sedangkan Gense membenturkan kepalanya ke saklar lampu sambil mengikuti panduan kode Morse yang dia tempel di dinding. Karena Dasong adalah seorang anak pramuka, Gense berharap anak itu akan melihat pesannya suatu hari nanti. Tetapi Kitek menganggap ide itu konyol dan akhirnya Kitek mengikatnya ke sebuah pipa dan pergi ke atas. Sambil makan malam, Nyonya Park memberitahu Jungsuk tentang pengalaman traumatis Dasong di kelas 1. Suatu malam, anak itu menyelinap ke dapur untuk mencari kue ulang tahunnya dan melihat sang hantu yang datang dari ruang bawah tanah, yang sebenarnya itu adalah Gense. Hal itu menyebabkan Dasong mengalami kejang dan mulut berbusa, dan itulah sebabnya dia menjalani terapi sejak saat itu dan mereka tidak pernah ada di rumah untuk ulang tahunnya. Sementara itu, Kiwoo hampir ditemukan di bawah tempat tidur oleh Dahye, tetapi untungnya dia hanya mengambil anjingnya dan tidak melihat lebih jauh ke bawah tempat tidur. Setelah Nyonya dan Tuan Park pergi ke kamar mereka, Kiwoo dan Kitek menyelinap ke ruang tamu untuk menemukan Kijung agar bisa pergi. Tetapi tiba-tiba Dasong berteriak dan turun ke bawah, sehingga mereka bertiga akhirnya bersembunyi di bawah meja. Ternyata Dasong ingin berkemah di taman di bawah hujan, dan orang tuanya pun mengizinkannya. Mereka pun memutuskan untuk tidur di sofa untuk mengawasi Dasong. Sekarang, keluarga Kim harus mendengarkan keluarga Park mengeluh tentang bau mereka sambil bermesraan satu sama lain. Ketika pasangan itu akhirnya tertidur lelap, keluarga Kim pun keluar dari rumah dan berlari di bawah hujan menuju lingkungan mereka yang terendam banjir. Apartemen kecil mereka pun juga terendam banjir, sehingga mereka pun menyelamatkan sebanyak mungkin barang milik mereka sebelum pergi untuk bermalam di gimnasium lokal yang membuka pintu bagi orang miskin yang kehilangan rumah karena badai. Kiwoo membawa batu sarjana bersamanya dan memeluknya saat dia tidur karena dia kesal mendengar ayahnya tidak punya rencana untuk menangani masalah yang mereka tinggalkan di ruang bawah tanah. Kembali ke bunker, Moonguang meninggal akibat gegar otak setelah terjatuh dari tangga. Dan Gense mencoba mengirim pesan kode Morse dengan lampu meminta bantuan. Dasong melihatnya dan mencoba memecahkannya tetapi itu tidak masuk akal. Gense tidak dalam kondisi pikiran yang sehat untuk mengeja dengan benar dan hanya berakhir dengan dahi yang berdarah. Keesokan harinya, Nyonya Park memutuskan untuk mengadakan pesta dadakan untuk ulang tahun Dasong. Dan keluarga Kim harus memasang wajah ramah terbaik mereka, meskipun mereka sebenarnya merasa hancur setelah kehilangan rumah mereka. Jungsuk harus memasak dan menyiapkan meja di luar. Kitek harus menyetir mengantar orang tua itu untuk membeli semua perlengkapan pesta. Sementara mereka terus menunjukkan ekspresi tidak suka terhadap bau Kitek. Dan kakak beradik itu harus memerankan pesona guru pintar karena mereka diundang ke pesta sebagai tamu yang sangat penting. Selama pesta, Tuan Park dan Kitek berpakaian sebagai suku Indian karena mereka berencana membuat pertunjukan untuk sang putra demi menyelamatkan kuenya. Setelah menghabiskan waktu bersama Dahye, Kiwoo mengambil batu sarjana dan pergi ke ruang bawah tanah di mana dia diserang oleh Gunse yang entah bagaimana berhasil membebaskan diri. Setelah menghentikannya melarikan diri dengan seutas kabel, Gunse memukul Kiwoo hingga pingsan. Lalu Gense meninggalkan bunker sambil membawa pisau untuk membalas dendam atas kematian Moonguang. Gense berlari keluar dan menikam Kijung. Dasong pun mulai mengalami kejang setelah melihat Kijung terluka. Sementara Dahye menemukan tubuh Kiwoo dan membawanya keluar untuk meminta bantuan. Kitek segera pergi untuk memeriksa putrinya. Ia pun mencoba menekan luka Kijung untuk menghentikan pendarahannya. Sementara itu, Jungsuk menerjang Gense dan membunuhnya dengan tusukan panggangan barbeque. Tuan Park pun tidak peduli pada karyawannya. Dia hanya ingin membawa Dasong ke rumah sakit, sehingga dia menuntut Kitek untuk menyetir mobil. Tetapi Kitek tidak ingin meninggalkan keluarganya, sehingga ia pun melemparkan kunci mobilnya kepada Tuan Park. Tapi kunci mobil itu pun terjatuh saat Gense menyerang Kitek. Tuan Park pun pergi untuk mengambilnya, tetapi bahkan dalam keadaan darurat yang mematikan itu, dia menutup hidungnya saat memindahkan mayat Gense.
Marah oleh tindakan menjijikan itu, Kitek mengambil pisau dan membunuh Tuan Park sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Berminggu-minggu kemudian, Kiwoo terbangun dari operasi otaknya dan mengetahui saudara perempuannya telah meninggal dunia, sementara ayahnya Kitek telah menghilang. Kiwoo pun berhenti tertawa setelah melihat laporan berita yang merekam rumah itu yang sekarang kosong. Baik dia maupun ibunya tidak tahu di mana ayah mereka berada. Tetapi, para detektif terus membuntuti mereka, berpikir mereka mungkin akan membawanya kepada Kitek. Berbulan-bulan kemudian, berita itu pun akhirnya beralih ke subjek lain dan polisi tidak mengikuti mereka lagi. Kiwoo akhirnya naik ke gunung dan memata-matai rumah keluarga Park yang sekarang ditempati oleh keluarga Jerman. Di sana, Kiwoo menyadari seseorang menggunakan lampu untuk mengirim pesan dalam kode Morse. Dan ternyata itu adalah ayahnya yang selama ini bersembunyi di bunker rumah tersebut. Dia telah mengubur Munguang di halaman belakang dan bertahan hidup dengan menjara dapur setiap malam. Dia juga mengirim pesan Morse setiap hari berharap putranya akan melihatnya suatu hari nanti. Kembali di apartemen lamanya yang masih dia tinggali bersama ibunya, Kiwoo menulis surat untuk ayahnya. Ia berjanji akan bekerja keras dan mendapatkan cukup uang untuk suatu hari nanti membeli rumah itu dan bersatu kembali dengannya.